kita potong aja. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita buka sama-sama. Kita rasanya itu seperti apa sih Mbah? Asem apa? Nih teman-teman, jadi ini kebetulan nih di rumahnya Mbah saya, namanya Mbah Sibun. Rumahnya di Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mbah Sibun, dicari ketemu dah. Inilah saya perkenalkan contoh dari ketika yang namanya jerpaya atau jeruk pepaya itu sudah jadi. Itu nanti seperti ini nih. Dia termasuk sebetulnya dalamnya seperti apa sih? Ya, oke tuh kata Mbah saya, ambil semaunya katanya gitu. Nah, udah saya ambil yang ini aja nih, yang lebih ekstrim. Ini udah matang. Nah, kita ambil. Bagaimana Pak kamera lihat ya? Ini karena nih saya lihat nih cukup besar. Kita potong aja. Nah, kita ambil tuh seperti ini. Nah, kategori jenis jeruk besar ini dia belum matang, ini masih kehijau-hijauan nih, bisa dilihat tuh besarnya. Dan salah satu menjadi tanaman favorit untuk di depan rumah, artinya dia juga berfungsi bukan hanya menghasilkan buah dengan segudang manfaat, tapi dia juga menjadi satu hiasan yang luar biasa, yang bahkan orang tuh kalau ngelewat itu pada terpana karena termasuk jenis langka. Kita masuk deh, kalau dari dalam itu lebih keren lagi. Yuk. Ini kalau sudah matang itu seperti ini ya. Jadi ini kalau yang sudah matang, ini hati-hati ya, karena ini jarumnya tuh tajam-tajam banget, gede-gede. Nih, itu seperti ini nih. Ini dua, ini mungkin kurang besar, tapi kalau yang sendirian di sana tuh lebih besar. Tuh kalau bisa dilihat tuh. Nah, tuh dia lebih gede lagi tuh, seperti ini ya. Tuh. Nah, kita akan petik satu dah. Seperti apa sih dalemannya? Nah, oke. Ya. Tuh dia Mbah saya tuh, namanya Mbah Sibun. Oh, kalau ketemu boleh disapa saja Mbah Sibun namanya. Sehat Mbah? Alhamdulillah. Dia tuh sejenis kayak jeruk Bali, cuman ini kalau yang masih kecil banyak sekali. Jadi dia nggak berbarengan, menyusul. Lah terus kemudian kalau yang masih kecil tuh seperti dia, tuh seperti ini. Tuh kayak gitu, bisa lihat kamera. Nah, teman-teman, tadi pas di awal tadi saya kan metik yang namanya bunga pepaya. Ini adalah bunga pepaya. Kalian mesti perhatikan, jangan salah. Ini ada dua. Ini yang cowok, ini yang cewek. Jadi harapannya itu nanti dia akan menyerbuk si cewek yang ini. Jadi kita ambil yang ininya, yang cowoknya nih, yang kecilnya. Jadi ini cowok, ini cewek, ini cowok. Kebalik, ini cewek, ini cowok. Nah, kita ambil cowoknya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ada. Kita dapat. Ya kita ambil 3 aja lah, orang wah, banyak ini, kita cukup segini cukup lah. Ini saya mau kasih praktek. Kebetulan pepayanya nih kembangnya nggak ada. Terakhir ini seperti ini nih. Nih, ini bunganya ya. Sebetulnya ini sudah telat, tapi saya cuma kasih mau praktekkan caranya bagaimana kita mengawinkan silang antara pepaya dengan jeruk. Nah, ini caranya ini untuk bunga ini kita kupas aja seperti ini. Ini dikupas. Ini seperti ini, teman-teman. Ya, yang penting ilmunya kalian bisa dapetin ya. Kalian bisa praktekkan di jeruk rumah kalian. Kita tidak tahu kalian punya jeruk apa. Jadi kita ambil yang lagi mekar-mekarnya. Dan kalau bisa itu di pagi hari. Ya, di pagi hari. Itu kalau bisa itu lebih bagus seperti itu. Baik. Nah, caranya gini aja. Misalnya ini dia bunga jeruk, ini sudah telat, saya kasih tahu ini sudah telat. Nah, pas putik-putiknya ini kita olesin begini nanti. Posisinya dia berdiri. Nah, gini ya. Tuh seperti ini. Nah, ini ada lagi. Ini seperti ini. Yang bagus itu seperti ini. Tuh ketika dia masih putik, ada serbuk sarinya, kita oles-olesin aja begini. Nah, disitulah perkawinan silang. Nanti bukan berarti ini langsung jadi jerpaya. Tetapi dari hasil jeruk yang sudah diolesi putik dari serbuk sari dari si pepaya tadi, nanti jeruk itu bijinya ketika kita tanam, ini mungkin salah satu atau salah dua, syukur-syukur salah semua, itu memiliki potensi untuk menjadi jerpaya. Jadi prosesnya cukup panjang. Dibesarin dulu sampai berbuah dulu, sampai ketemu 1 atau 2 ada jenis jerpaya. Nah, itulah yang disebut prinsip dari penyilangan buah atau pohon, sehingga menghasilkan satu varietas baru. Nah,
Setelah itu setelah sudah jadi, baru jeruk itu kemudian diperbanyak. Cara perbanyaknya bisa dengan generatif dari tanam biji atau juga dengan sistem kita stek gitu. Jadi banyak cara perbanyak jeruk. Yang penting kalau sudah jelas misalnya terahnya, keturunannya itu sudah bagus, dia sudah jadi jeruk paya seperti ini, maka jeruk paya ini nanti bijinya ketika kita tanam ya terahnya akan seperti mamanya, kayak emaknya gitu, sama karena terahnya udah bagus. Atau misalnya dari batang ini, misalnya batang ini kita potong, bisa kita cangkok, bisa kita potong, kita stek. Kalau berhasil dia jadi buah pun, ya dia tetap akan menjadi jeruk paya karena terahnya itu jeruk paya. Ya sama kayak manusia. Kalau bapaknya ibunya ganteng cantik, anaknya keren. Tapi kalau bapaknya jelek, jemburis, emaknya juga ya mohon maaf, ya anaknya juga jangan berharap seperti kayak model-model gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi makhluk hidup itu bagaimanapun, mau tuh dia buah, dia kambing, dia manusia, dia sapi, jenis apapun itu, ayam akan mengikuti terah dari indukannya. Nah, saya akan ngambil salah satu buahnya ya. Jadi biar nanti kalian nggak apa namanya, nggak penasaran. Sebetulnya dalamnya seperti apa sih? Ya. Oke tuh kata mbah saya, ambil semaunya katanya gitu. Nah, udah saya ambil yang ini aja nih, yang lebih ekstrim. Ini udah matang. Nah, kita ambil. Bagaimana kamera lihat ya? Ini karena nih saya lihat nih cukup besar. Kita potong aja. Nah, kita ambil tuh seperti ini. Nah, lalu kita belah di sini ya. Oke mbah, panen mbah. Kalian bisa lihat tuh. Oh, gede banget lah pokoknya tuh. Sama kepala saya gedean mana? Nah, segitu gedenya. Nah, beratnya juga sekitar 2 kiloan. Sahabat semuanya, ini kalau kita lihat, kalau dilihat dari kulitnya itu dia itu mirip kayak jeruk bali. Dia termasuk jenis jeruk besar. Warnanya tuh dia tuh kayak ke kuning gading, ranum, cakep banget, seger. Jadi kita nggak usah makan aja, itu kita udah seger karena emang warna bentuk iya mbah itu udah seger gitu. Nah kalau lihat dari aromanya nih, ini jeruk banget gitu, jeruk banget. Ya kayak jeruk, mungkin kayak jeruk nipis lah, aromanya seger gitu. Nah karena jujur saja memang ini baru pertama kali kita panen perdana, maka kita akan coba buka bersama-sama. Saya berbagi informasi juga sama kalian, seperti apa sih jeruk paya, apakah yang seperti ini sudah matang atau belum. Kita ada muncrat-muncratnya ya. Nah ini salah satu jeruk apa ya, sifatnya jeruk itu begitu, kalau kulitnya ditekan itu udah muncrat-muncratnya. Mungkin kamera ada kelihatan di situ kayak semacam apa ya, asap kecil gitu, padahal bukan asap, itu muncratan dari air-air yang di sini. Tentunya jeruk juga manfaat dan khasiatnya itu segudang, banyak sekali. Saya nggak perlulah nyebutin apa namanya manfaat dari jeruk paya ini. Kenapa? Karena memang terlalu banyak. Jadi kalau saya ceritain nanti sampai kalian tertidur, bangun lalu tidur lagi. Ini ceritanya juga belum habis, saking banyaknya. Nah, nanti kalian bisa googling aja di referensi yang lain. Nah ini seperti ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita buka sama-sama, kita unboxing istilahnya ya. Nah sahabat semuanya, kalau kita perhatikan, dia jeruk ini bentuknya betul-betul struktur seperti pepaya. Kenapa? Ini jelas kalau dianggap ini adalah pepayanya, ini adalah dalaman pepayanya, tapi dia sudah berisi jeruk. Nah posisi si biji ini nah pun rapi seperti pepaya, ada di tengah berjejer. Biasanya jeruk itu kan nyebar di dalam ini. Nah itu biasanya jeruk itu begitu. Nah, tapi ini dia ngumpul, jadi dia seperti pepaya. Nah ini bijinya ini jelas lah kita jangan buang, nah, karena kita akan tanam kembali. Siapa tahu ada yang jadi, dan prosesnya seperti apa ada di video saya sebelumnya. Nah lalu kita akan coba rasakan apakah jeruk ini seperti jeruk nipis atau seperti jeruk bali atau seperti pepaya. Karena ini jeruk paya itu kita kan nggak tahu ya kan seperti apa. Nah sebagai ibarat kata ini, kalau orang bilang itu potong tumpeng ya, tentu ini mbak saya akan menyicipi kan beliau yang menanamnya. Nah beliau yang menanamnya, beliau akan mencoba mencicipi sehingga rasanya seperti apa, saya berarti bukan dari saya ya, tentunya mbak saya kan orangnya jujur, dia juga haji juga, masa dia bohong. Rasanya seperti apa kita lihat, monggo mbah, kayak apa sih rasanya mbah? Coba
langsung aja set, nggak apa-apa, dikit. Rasanya itu seperti apa sih Mbah? Asam apa kayak jeruk Bali, apa kayak manis apa gimana? Ya, agak manis. Agak manis tapi tidak asam. Enggak. Coba saya ini apa namanya, saya cicipin ya. Mungkin Mbak saya mungkin mesti berpikir dulu rasanya itu pasnya seperti apa. Apa sih yang Rasanya itu sama sekali nggak ada asamnya, iya enggak? tapi ada manis-manisnya, Ada manis, tapi nggak manis banget. Enggak. Kayak jeruk Bali. Mungkin apakah karena faktor dia baru metik. Barangkali ketika ditahan 2 hari atau berapa, mungkin akan ada proses lebih manis. Barangkali yang bagus itu petik, maka kita akan tahan dulu berapa hari sehingga nanti rasanya mungkin lebih manis. Ya, barang bengi. Oke, baik. Nah, itulah rasa jeruknya. Sekarang saya mau cobain rasa pepayanya. Apakah pepaya ini rasa jeruk atau rasa pepaya? Karena warnanya juga putih mecicil begini. Coba, saya tidak tahu rasanya seperti apa. Ya, kalau jeruk itu empuk, ini pepaya teksturnya tuh crunchy kayak melon. Mau nyobain coba? Ya. Coba rasanya kayak apa, Mbak? Tapi mana manis? Manis. Kan manis juga. Jadi memang betul-betul dia tuh bukan Coba sih. bukan kulit jeruk. Saya akan coba juga. Ini bekasannya tadi. Mana manis? Ini kan tuh. Mungkin saya bisa sedikit jelaskan nanti rasanya seperti apa. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Lemak mana manis? Iya. Rasanya tuh teksturnya tuh betul-betul kayak pepaya mentah. Iya, pepaya mentah. Agak manis juga ya, Mbah ya. Tapi juga ada sengar-sengar jeruknya. Sengir. Becal ya, ada sengir-sengir jeruknya, bener. Kayak gitu rasanya. Nah, itulah sekelumit tentang yang disebut dengan jeruk pepaya, hasil dari silangan pepaya ke jeruk. Jadi saya ulangi lagi teman-teman. Ketika nanti sudah disilangkan serbuk sarinya di jeruk, jeruknya itu nanti kemudian setelah tua bijinya diambil, ditanam. Dari sekian biji yang kemudian jadi, ada kemungkinan potensi untuk menjadi jerpaya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ribet-ribet, silakan membeli jerpaya, menyemai bijinya, itu disebut perbanyakan generatif. Atau misalnya sudah ada pohonnya, kalian bisa cangkok atau bisa potong, bisa setek, lalu kemudian jadilah dia pohon, itu pun juga sudah menjadi jerpaya. Tetapi dengan menyilang-nyilang namanya buah-buahan, maka nanti akan menghasilkan generatif varietas baru. Nah, itu yang diharapkan. Kalian mencoba menyilangkan misalnya pepaya dengan jerpaya. Kan jadinya jerpaya-paya misalnya. Bisa. Pokoknya ketika ada varietas baru, hasil dari silangan kemudian diperbanyak, dimakan, dimanfaatkan oleh banyak orang, jutaan umat manusia, mendapatkan manfaat dari kita, hasil dari silangan-silangan kita, itu namanya kita sudah berbuat sesuatu yang besar dalam hidup ini. Gitu ya, semoga bermanfaat. Mari kita buat hidup ini semakin bersemangat, jangan pernah menyerah, nikmati hidup, senantiasa bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.